Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Z2 Travel. Untuk hari ini kita akan menjelaskan atau memberitahu kepada teman-teman semua atau yang belum paham apa itu yang namanya transportasi travel door to door, khususnya itu usaha yang sedang kami geluti, travel door to door. Ya, buat teman-teman, angkutan transportasi yang ada di Indonesia ini kan bermacam-macam. Ada pesawat terbang, ada kereta api, ada bus, dan ada kapal laut. Dan kami usahanya di bidang travel. Sistem layanan transportasinya sama, yaitu memindahkan dari titik A ke titik B, atau dari lokasi penjemputan ke lokasi tujuan. Bedanya di mana? Untuk sistem travel door to door, bedanya itu sistem yang kami pakai ini adalah penjemputan di lokasi yang dijanjikan, atau lebih banyaknya dikenal ya penjemputan di rumah, dan kami antar sampai ke rumah sesuai dengan data reservasi perjalanan yang diisi oleh penumpang. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkan kelengkapan data dalam pengisian reservasi perjalanan yang dipesan melalui travel, seperti itu. Jadi akan ada perselisihan atau salah paham nantinya apabila melakukan pemesanan travel door to door, melakukan perjalanan dengan travel door to door, akan tetapi tidak melengkapi reservasi yang telah diberikan. Contoh seperti ini, penjemputan di Surabaya, tujuan Tegal. Nah, terkadang yang jadi permasalahannya adalah di tujuannya. Tegal itu kan luas. Oke lah kalau dari kota nggak masalah, kan tetapi apabila sudah masuk area Guci atau area-area yang pedalaman itu kan justru akan memakan waktu atau membuat kami mengantar penumpangnya itu memerlukan waktu yang banyak. Maka kami sangat menyarankan buat penumpang yang melakukan reservasi perjalanan melalui travel door to door itu melengkapi semua datanya, baik lokasi penjemputan ataupun tujuannya. Itu bedanya. Kalau Anda melakukan perjalanan melalui contohnya PO Bus gitu, maka Anda akan datang ke terminal atau tempat pemberhentiannya, dan Anda pun akan diantar sampai terminal. Dengan travel door to door, Anda dijemput di rumah dan diantar sampai rumah. Itu bedanya. Satu lagi, ada sistem di travel itu sistem shuttle. Dia shuttle. Jadi kalau untuk sistem shuttle, dia dijemput di kantor, diantar ke kantor juga. Hampir sama itu sistemnya. Oleh sebab itu, makanya harga tiket itu untuk travel door to door tidak bisa disamakan dengan angkutan lainnya. Seperti itu. Saya sambil ngerokok ya, biar enak ngobrolnya. Biar nggak terlalu tegang-tegang amat gitu. Maklum lah, konten pemula seperti itu. Baik, dari sistemnya saja sudah berbeda. Jadi jemput di rumah, diantar sampai ke rumah. Itu sistem dari travel door to door. Maka kami sarankan untuk penumpang yang terkadang kok mahal pak tiketnya,
harusnya mohon dipelajari dulu apa itu yang namanya travel door to door. Kalaupun pengen lebih murah gitu kan, atau pengen lebih, maksudnya ya saya pengen jamnya pasti gini-gini, saya pengen tepat waktu sampai ke tiba lokasi, silahkan di terminal-terminal atau di sistem online juga ada kan PO bus. Jadi kami tidak pernah mengambil penumpang yang memang bukan jatah kami, maksudnya jatah travel itu kami nggak pernah ambil. Jadi kalau memang mindset penumpangnya itu pengen melakukan perjalanan dengan PO bus, monggo silahkan, tapi jangan pernah samakan sistem ataupun harga tiket dari setiap angkutan yang ada di Indonesia. Itu salah, terutama untuk area Cirebon ya. Area Cirebon, area kebetulan kantor kita ada di Cirebon juga, ada di Surabaya, terus ada di Jakarta, Bali, dan Semarang. Itu semua kota ada kantor perwakilan. Untuk area Cirebon itu sering sekali saya mendapatkan penumpang yang menyamakan harga tiket bus dengan tiket travel. Itu pasti akan kami tolak. Terus satu lagi, di dalam sistem usaha travel itu kami sangat menyarankan untuk tidak melakukan perjalanan mendadak. Perjalanan mendadak gimana? Kalau untuk perjalanan travel reguler itu kan mereka kan ada manifest yang mereka miliki. Jadi untuk satu unit ini start penjemputannya jam sekian dan itu punya sekian penumpang. Jadi nanti driver akan memetakan penjemputan awalnya di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Akan tetapi untuk orderan mendadak itu kami tidak bisa terima dikarenakan seat yang telah kami tentukan dalam jadwal perjalanan itu sudah terisi. Seperti itu. Maka akan sangat sulit sekali bisa mendapatkan armada melalui travel kami apabila pemesanan secara mendadak, kecuali memakai sistem yang kedua, yaitu charter. Secara otomatis kalau dengan charter, waktu yang ingin kakak tentukan dalam penjemputan itu bisa kami usahakan sampai ke tepat waktu sesuai dengan yang kakak inginkan, seperti itu. Tapi kalau untuk perjalanan reguler nggak bisa. Terus satu lagi, untuk perjalanan travel itu kan jadwal, jadi tidak semua setiap jam ada, bohong itu. Kalau mereka bilang oh jam sekian ada, jam sekian ada, terjadwal kok. Contoh seperti Surabaya Jakarta, apabila ingin melakukan perjalanan pada siang hari, itu secara otomatis melalui sistem pemesanan reguler itu tidak bisa, dikarenakan armada kami melakukan penjemputan itu mulai dari pukul 7 malam. Melakukan penjemputan satu persatu itu mulai jam 7 malam, lepas dari garasi. Untuk siang itu tidak ada. Adanya kalau melakukan pemesanan dengan sistem yang kedua, yaitu charter. Ada. Resikonya akan mengeluarkan dana yang lebih besar lagi. Maka kami sarankan, apabila ingin melakukan perjalanan menggunakan jasa travel, sebaiknya terjadwal. Jadi jelas mau berangkat hari apa, mau berangkat tanggal berapa, tujuannya kemana, silakan melakukan reservasi, isi data yang jelas, sampaikan pada kami apa barang-barang yang dibawa. Terkadang sering juga ini terjadi miskomunikasi dengan penumpang, karena kita ini travel pengangkutan orang, jadi perjalanan orang. Akan tetapi apabila dia bawa barang, itu kita sediakan bagasi hanya ala kadarnya, dalam arti kata ya hanya satu koper atau satu tas.
Selebihnya maka kita akan kenakan cas bagasi. Makanya sangat penting sekali dalam pengisian reservasi. Di situ jelaskan semua barang yang apa kalian bawa, nanti baru akan keluar tiketnya. Di harga tiketnya. Jadi biar tidak ada lagi maksudnya adu argumen dengan tim kami yang di lapangan. Jadi terkadang mereka melakukan pemesanan tiket tanpa laporan barang yang dibawa, penumpang closing full satu mobil, tiba-tiba barangnya banyak. Akhirnya mereka komplain ke kantor, ini drivernya wah macem-macem lah gini-gini. Padahal kesalahan dari konsumennya yang tidak menjelaskan barang bawaannya. Seperti itu. Apabila barang berlebih, maka pasti akan kami kenakan cas bagasi. Selain itu, travel door to door selain melayani pengangkutan orang, kami juga menerima pengiriman paket. Pengiriman paket dengan sistem yang sama. Door to door juga. Jadi dijemput di lokasi dan diantar sampai lokasi. Sistemnya sama. Makanya tiketnya tidak jauh berbeda dari tiket penumpang. Sering kali kami berdebat dengan konsumen. Ya, debat kami itu kan hanya menjelaskan. Iya Pak, ini barangnya kecil Pak, hanya satu amplop Pak. Kita tidak melihat dimensi kecil besarnya. Yang kita lihat adalah jam perjalanannya. Contoh, hanya satu amplop, akan tetapi tetap diantar sampai lokasi, dijemput sampai lokasi, dijemput di lokasi juga. Jadi sistem perjalanannya sama walaupun barangnya kecil. Jadi yang kami ambil itu. Apalagi apabila pengiriman barangnya besar, itu yang kami hitung adalah dimensi dari barang tersebut. Kalau berbentuk kotak atau kardus itu kan kami minta ukurannya panjang kali lebar kali tingginya berapa dimensinya, terus berat barangnya berapa, dan isi barangnya apa. Jadi harus dijelaskan di situ. Jadi kami tidak menerima hanya Pak saya mau kirim paket, cuman dia tidak mau menjelaskan barangnya seperti apa, dimensinya berapa, isinya apa, dan beratnya berapa. Pasti kami tolak. Karena kami tidak mau beresiko apabila nanti dijemput ternyata barangnya nggak muat. Seperti itu. Selain barang, travel door to door juga menerima pengiriman paket binatang. Contoh binatang peliharaan nih, kayak kucing, anjing, itu kami terima. Dengan catatan mereka atau teman-teman harus ikut aturan atau SOP yang kami tentukan. Contoh kayak kandang. Untuk pengiriman binatang peliharaan seperti kucing, anjing, itu kami harus menerapkan kandang yang safety. Contoh, ya kandang tersebut ya harus memiliki kanvas atau istilahnya supaya tidak berbau seperti itu. Ya mereka sudah paham dengan pengiriman binatang peliharaan itu, mereka sudah paham. Jadi packingnya itu mereka paham. Satu lagi untuk pengiriman ikan hias. Ikan hias itu kami juga terima. Dengan catatan kami juga harus tahu berapa lama ketahanan oksigen yang ada di ikan tersebut. Seperti itu. Jadi sangat detail sekali supaya tidak terjadi permasalahan nantinya. Contoh kayak ikan hias, ternyata oksigennya udah lama, tiba-tiba baru berangkat ikannya mati. Kami tidak mau disalahkan karena setiap perjalanan atau reservasi itu kami pasti meminta keterangan yang jelas. Contoh berapa lama oksigen yang bisa bertahan di dalam packingnya ikan tersebut, atau styrofoam kah di dalamnya, atau dari plastik kah, seperti itu nggak masalah.
Yang penting packing yang rapi dan tidak bocor, untuk mempermudahkan atau tidak mengganggu penumpang-penumpang yang lainnya, seperti itu. Tadi apa lagi ya? Paket, terus binatang peliharaan, terus ikan hias. Satu lagi, paket sepeda motor. Sepeda motor selalu kami arahkan untuk detail keterangan dari sepeda motornya. Contoh surat-suratnya, tipe motornya apa, karena itu akan mempengaruhi dari kami packing ke mobilnya, seperti itu. Dan yang perlu diketahui dari teman-teman semua yang ingin melakukan pengiriman barang berupa kendaraan sepeda motor melalui jasa travel, kalian harus tahu tiketnya pasti akan lebih mahal. Dikarenakan apa? Hampir 3 kursi yang dibuat. Jadi untuk memasukkan sepeda motor itu kami harus bongkar minimal 3 kursi yang dibuat. Jadi hitungannya pun akan kami hitung secara profesional, seperti itu. Berapa harga yang harus dikeluarkan oleh konsumen atau penumpang kami. Pengiriman sepeda motor. Nah, terus satu lagi buat jadi perhatian juga. Untuk penumpang anak-anak gitu. Untuk penumpang anak-anak yang di bawah pengawal, yang tidak ikut orang tuanya atau keluarganya, maka yang paling terpenting adalah yang kami minta adalah share lokasi tujuannya sama nomor orang yang bisa ditelepon nanti begitu tiba di tujuan. Dikarenakan kita membawa anak-anak, seperti itu. Jadi jangan sampai kita sudah tiba di lokasi, anak-anaknya pun tidak tahu alamatnya, dan nomor yang dituju pun tidak ada. Jadi yang sangat kami perlukan, begitu keberangkatan pasti kami akan cek nomor yang diberikan ke kami. Nanti anak-anak tiba di sana, sebelum berangkat driver pasti cek, pasti komunikasi, Pak atau Kakak, ini anak-anaknya sudah mau berangkat, estimasi tiba di lokasi tujuan jam sekian, harap ditunggu dan selalu aktifkan nomor handphonenya. Apabila ada nomor lain, silahkan kirim ke kami untuk antisipasi apabila nomor yang kami hubungi itu nanti tidak aktif, seperti itu. Itu untuk pengiriman anak-anak. Maksudnya penumpang tapi tidak dalam pengawasan orang tua, seperti itu. Dan kami sangat mohon kepada konsumen atau penumpang kami bahwasanya travel door to door itu kayak seperti keluarga nanti begitu di mobil, karena perjalanan yang lama sampai ke lokasi tujuan, jadi kayak seperti keluarga. Dan makanya kami perlukan kejujuran dari penumpang, terutama untuk penumpang yang sakit. Kami harus diberitahu juga, oh posisi penumpang ini sakitnya sakit apa. Takutnya nanti begitu di lapangan, apabila melakukan pemesanan secara reguler, itu akan mengganggu penumpang yang lain, seperti itu. Makanya kami memerlukan keterangan yang jelas. Satu lagi untuk penumpang yang lansia atau di atas umur 65 tahun, kami akan memberikan persyaratan yang berbeda dan tiketnya mungkin agak lebih mahal. Jadi kami akan tanya kronologis kesehatan dari keluarganya, dari penumpang tersebut, dan kami sarankan dia memakai pampers untuk bisa mengantisipasi atau mengurangi berhentinya mobil karena dia mau buang air kecil gitu. Jadi kami sarankan untuk membawa pampers. Jadi itulah keterangan-keterangan yang bisa kami sampaikan
tentang apa itu travel door to door seperti itu. Jadi pertama, kami tidak bisa disamakan tiket kami dengan angkutan lain karena sistem kami berbeda, dan kami pun tidak memaksa. Apabila teman-teman pengen melakukan perjalanan dengan uang sekian atau dengan tiket sekian, silahkan pesan ke armada yang sesuai dengan harga tiket yang teman-teman miliki. Jadi jangan pernah menyamakan, wah harga armada ini segini. Nggak bisa, karena sistemnya yang berbeda. Seperti itu. Jadi travel door to door itu menerima perjalanan penumpang, pengiriman paket, pengiriman sepeda motor, pengiriman binatang hias, binatang peliharaan, contoh ikan hias segala macam, dan juga melayani pariwisata. Charter drop juga, apabila teman-teman ingin melakukan wisata keluarga, silakan hubungi travel door to door seperti itu. Kami pun ada, dan hitung-hitungannya pun ada. Berapa biaya yang harus dikeluarkan, itu ada. Seperti itu. Jadi itu aja ya teman-teman ya, mungkin sudah bisa membayangkan ya, supaya apabila melakukan pemesanan perjalanan dengan travel door to door, itu sudah mengerti dulu sistemnya gitu. Karena kami penjemputan dari rumah, antar sampai rumah, seperti itu. Mudah-mudahan tutorial ini bisa teman-teman pahami, dan teman-teman bisa selalu menggunakan perjalanan dengan travel door to door. Dan kami sebagai pengusaha transportasi, khususnya travel door to door, pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik, karena kami adalah usaha di bidang jasa. Jadi kami harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk kelangsungan dari usaha kami. Oke, sukses terus, selalu jaga kesehatan, semoga rezekinya lancar semua, dan bisa healing menggunakan armada kami seperti itu. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di tutorial saya tentang travel yang berikutnya seperti itu. Apabila ada pertanyaan, nanti ada di kolom komentar, silakan teman-teman tanyakan di situ. Insya Allah secepatnya akan kami jawab apa dari keluhan teman-teman. Intinya satu, gunakan travel door to door, ikuti sistemnya, maka Anda akan mendapatkan pelayanan yang sempurna. Satu lagi, pemesanan travel harus mengikuti reservasi ya. Isi data yang lengkap. Kebetulan di tempat kita lagi hujan, jadi agak berisik, jadi saya sudahin dulu. Isi data yang lengkap dan melakukan pembayaran secara transfer. Dan ingat, jangan pernah melakukan pemesanan perjalanan melalui travel, karena apabila data perjalanan teman-teman tidak ada di kantor kami, maka kami tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan di jalan, khususnya untuk laka lantas. Jadi kami akan bertanggung jawab apabila data-data panjenengan itu ada di dalam sistem kami, walaupun kalian ikut di armada yang kami punya, seperti itu. Apabila pemesanan melalui driver, maka kewajiban kami akan gugur. Itu yang kami jelaskan dari awal pemesanan. Lakukan reservasi melalui kantor, maka keamanan dan kenyamanan perjalanan Anda kami yang bertanggung jawab. Sukses selalu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share video ini jika bermanfaat. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan rekomendasi dari armada terbaik perjalanan travel door to door. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.